warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Civitas Akademika Kedokteran Gigi. Saya Dr. Gigi Septi Aryani Harahap, staf pengajar di Departemen Ilmu Material dan Teknologi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemanipulasian semen zinc fosfat dan semen zinc polikarboksilat. Semen zinc fosfat merupakan semen yang biasanya digunakan di bidang kedokteran gigi sebagai material luting atau untuk sementasi permanen material restorasi indirect. Bisa juga digunakan sebagai basis dan restorasi sementara. Sedangkan semen zinc polikarboksilat biasanya digunakan untuk sementasi sementara restorasi indirect seperti kram sementara, dan juga untuk indirect pulp capping serta temporary sealing setelah preparasi kavitas. Bagaimana prosedur pemanipulasian semen zinc fosfat dan semen zinc polikarboksilat yang tepat? Berikut prosedur pemanipulasian. Berikut alat dan bahan untuk pemanipulasian semen zinc fosfat. Prosedur manipulasi. Ketuk ringan botol bubuk dengan telapak tangan. Tentukan perbandingan bubuk dengan cairan sesuai petunjuk pabrik.
yaitu 1 sendok bubuk nomor 3 dengan 3 tetes cairan. Ambil bubuk dengan sendok ukuran 3 dan letakkan pada glass plate. Botol cairan dipegang secara vertikal, kemudian teteskan pada glass plate sebanyak 3 tetes. Lalu bubuk dibagi menjadi beberapa bagian. Pengadukan dilakukan menggunakan semen spatula. Setiap bagian bubuk ditarik ke cairan lalu diaduk dengan gerakan figure eight dengan penekanan pada area yang luas. Setiap bagian diaduk sampai homogen selama 10-15 detik. Waktu pengadukan total adalah 60-90 detik sesuai petunjuk pabrik. Reaksi kimia yang terjadi ketika bubuk semen dicampur dengan cairan adalah reaksi asam basa, dan reaksi ini merupakan reaksi eksotermis atau menghasilkan panas. Ketika bubuk dan cairan dicampur, larutan asam fosfat akan melarutkan permukaan luar partikel. Ion zinc yang sudah larut kemudian bereaksi dengan ion aluminium fosfat dalam cairan untuk mengendapkan gel zinc aluminofosfat pada sisa partikel zinc oxide yang tidak larut. Setting time dan reaksi eksotermik semen zinc fosfat dikendalikan oleh waktu dan temperatur. Penggabungan bubuk secara bertahap di cairan dapat mengendalikan panas yang dihasilkan reaksi eksotermis. Semen yang diaduk pada area yang luas di atas glass plate dingin dapat membantu penyerapan panas reaksi eksotermis, menetralkan asam, dan memungkinkan lebih banyak bubuk untuk bergabung. Konsistensi adonan yang baik apabila semen zinc fosfat dapat ditarik dari glass plate dan akan putus apabila lebih atau sama dengan 1,5 cm.
Berikut alat dan bahan untuk pemanipulasian semen zinc polikarboksilat. Prosedur manipulasi. Ketuk ringan botol bubuk dengan telapak tangan. Tentukan perbandingan bubuk dan cairan sesuai petunjuk pabrik, yaitu 1 sendok bubuk dengan 2 tetes cairan. Ambil 1 sendok bubuk dengan sendok takar yang telah disediakan dan letakkan pada gelas plate. Botol cairan dipegang secara vertikal, kemudian teteskan 2 tetes cairan secara terpisah pada gelas plate. Bagi bubuk menjadi 2 bagian yang sama. Pengadukan dilakukan menggunakan semen spatula. Tarik bagian bubuk pertama ke cairan, lalu aduk dengan gerakan stropping atau pushing. Setiap bagian diaduk sampai homogen selama 15-20 detik. Waktu pengadukan total adalah 45 detik sesuai petunjuk pabrik. Konsistensi adonan yang baik terlihat glossy atau mengkilap dan halus seperti krim. Ketika disatukan, adonan akan terangkat sekitar 1 inci dari permukaan. Demikianlah video pemanipulasian semen zinc fosfat dan semen zinc polikarboksilat. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.